Apa saja perkara-perkara sunnah-sunnah yang harus diperhatikan ketika kita menyambut hari kebahagiaan, hari kemenangan, yaitu hari Lebaran. Ya. Di antara bentuk senang-senang hari Lebaran memakai baju yang bagus, pakai minyak wangi. Dan di antara bentuk memuliakan tamu adalah kita pakai baju yang bagus. Ya. Bukan tamu datang kita pakai kaos oblong, kemudian robek kanan, robek kiri. Enggak, kita jamu tamu dengan pakaian yang bagus menunjukkan kita menghormatinya. Ya. Kemudian di antara yang disunahkan juga menyambut Lebaran adalah mandi ketika hari Lebaran sebelum pergi menuju lapangan untuk sholat. Kemudian juga diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyib, dari sahabat Ibn Umar, sekarang Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in. Dia pernah berkata, sunnatul fitr salasun, bahwasanya sunnah yang berkaitan dengan Idul Fitri ada 3. Al-masyu ilal musalli, berjalan menuju lapangan. Al-akal qabla al-khuruj, makan sebelum keluar menuju lapangan untuk sholat. Wal iktisal, dan juga mandi sebelum pergi untuk sholat. Kemudian di antara sunnah berkaitan dengan Idul Fitr adalah menyegerakan makan sebelum berangkat menuju sholat Id. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Kata Anas radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar untuk sholat Id sampai beliau makan beberapa butir korma, dan beliau makan ganjil ya. 1 boleh, 3 boleh, 7 boleh, 31 juga boleh ya. Ganjil, yang penting ganjil ya. Kemudian di antara sunnah mengenai Idul Fitr adalah sholat Id di musola lapangan terbuka bil khala. Ini sunnah selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Madinah. Padahal kita tahu di sholat di Masjid Nabawi pahalanya berlipat ganda, 1000 kali lipat. Tapi untuk sholat Id Nabi sengaja meninggalkan Masjid Nabawi untuk berkumpul di lapangan. Di antara hikmahnya, kaum muslimin bisa berkumpul diimami oleh seorang imam, dan itu saatnya syiar. Begitu hebat ketika orang berkumpul di suatu lapangan dengan jumlah yang banyak, menunjukkan syiarnya Islam ya. Dan ini yang dituntut dalam syariat, bahwasanya Id adalah hari berkumpulnya kaum muslimin dan juga syiar tentang Islam. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ibu-ibu juga keluar, bahkan wanita haid juga suruh ikut. Tidak lain untuk melihat keramaian ya. Lihat keramaian. Kemudian di antara sunnah juga yang berkaitan dengan hari Lebaran adalah mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Idin khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hari Lebaran beliau merubah lokasi jalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi di antara sunnah pada hari Lebaran adalah bertakbir. Untuk Idul Fitr, takbirnya dimulai dari malam Lebaran, dari terbenam matahari. Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya. Agar kalian bertakbir ya, setelah Ramadan selesai, kalian disuruh bertakbir ya atas apa hidayah yang Allah berikan kepada kalian, bersyukur diberi hidayah, bisa puasa, bisa mengisi hari-hari puasa, hari Ramadan, bisa sholat malam, bisa bersedekah, banyak hal yang disyukuri, sehingga bertakbir begitu matahari tenggelam di malam takbiran atau malam Lebaran, malam Idul Fitr, maka dianjurkan untuk bertakbir.